melihat iman. Iman itu kan ada rukunnya. Iman itu artinya apa itu? Percaya. Percaya, yakin. Kita itu akan lebih mudah percaya kepada yang kelihatan atau yang nggak kelihatan. Yang kelihatan. Yang kelihatan itu kita lebih mudah percaya. Padahal iman yang pertama itu iman kepada Allah. Allah itu nyata atau gaib? Ini yang kadang orang merasa kok sulit ya iman yang betul-betul iman kepada Allah. Ya, karena gaib tadi. Ya sih Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. Tapi nyatanya banyak orang yang percaya Allah Maha melihat, tapi masih bisa melakukan yang Allah tidak suka. Jadi ditanya kenapa? Kan katanya percaya Allah itu melihat apapun, mengetahui apapun yang dilakukan oleh manusia. Kenapa masih bisa melakukan yang Allah nggak suka? Alasan klasiknya Allahnya tidak kelihatan. Allahnya nggak kelihatan. Kalau CCTV kelihatan, Allah nggak kelihatan. Jadi iman kepada Allah nggak memberikan pengaruh. Iman kepada malaikat, malaikat itu nyata atau gaib? Ada yang pernah ketemu malaikat? Sekalinya ketemu malaikat pasti malaikat diselap ya. Dan kalau saya ketemu beliau ada cerita. Iman kepada Rasul nyata atau gaib? Pernah ketemu Rasul? Pernah ketemu Rasul? Belum. Dan kalau belum berarti nyata atau gaib? Rasulullahnya nyata, tapi sampainya ke kita itu gaib. Lewat riwayat, lewat kisah. Iman kepada kiamat nyata atau gaib? Kepada takdir, tapi kepada Quran. Kalau iman kepada Quran, jadi Quran ini betul-betul anugerah yang tiada terkira. Hanya dengan Quran kita bisa lebih menyatakan iman kita. Menyatakan itu iman kita betul-betul nyata. Nyata. Nyatanya itu lewat Al-Quran. Kenapa ya? Karena Al-Quran itu nyata. Nyata adanya. Di mana Al-Quran yang kita katakan nyata. Ada mushafnya, ada tulisannya, ada bacaannya, ada ilmunya. Ada orang yang sudah menjadi ahlinya. Ada yang hafal Quran, ada yang paham ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nyata. Dan Al-Quran adalah petunjuk Allah yang membimbing dan mengarahkan kita menyatukan benar, baik dan mulia dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat apa yang ada di dalam Al-Quran, nyata betul. Bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dipelajari. Isinya itu petunjuk Allah. Petunjuk Allah yang membimbing dan mengarahkan kita menyatukan benar, baik dan mulia dalam hidup. Dan itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita punya tugas untuk menjadikan Al-Quran ini menjadi kehidupan kita. Menjadi kehidupan kita. Nah, untuk menjadikan Al-Quran kehidupan kita, dimulainya dari pikiran. Dimulainya dari pikiran. Yakni apa yang kita pikirkan tentang Al-Quran. Apa yang kita pikirkan tentang Al-Quran. Startingnya dari sini. Dimulainya dari sini. Kehidupan ini bermula dari apa yang kita pikirkan tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu
petunjuk Allah yang menyatukan benar baik dan mulia dalam hidup kita, ya. Tapi sejauh mana ini ada dalam pikiran kita? Sebab kalau nggak ada dalam pikiran kita, ya udah, hidupnya tidak akan mungkin menjadi hidup yang diwarnai oleh Al-Quran. Tapi setidaknya kalau Al-Quran itu ada dalam pikiran kita, ya misal itu ada jadwal besok taksim, kita ada dalam pikiran ibu ya. Dan karena ada, maka pikiran ibu adalah pikiran yang tertuju kepada Quran. Sini kalau besok ada kajian tafsir Quran, kan itu berarti ada dalam pikiran. Maka ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita, apa yang kita pikirkan tentang Al-Quran? Ya, kalau pikiran itu biasanya arahnya kalau nggak positif, negatif, betul? Kalau positif berarti benar, kalau negatif itu kira-kira pikiran kita tentang Al-Quran sudah seutuhnya positif atau masih negatif? Ada startingnya di sini. Kalau masih punya pikiran negatif terhadap Quran, punya pikiran negatif terhadap Quran, maka pasti perasaannya terhadap Quran juga perasaan yang tidak baik. Nah, kalau perasaan kepada Quran tidak baik, maka tidak akan mungkin melahirkan tindakan yang mulia bersama. Baik, kita tes saja ya Bu. Mudah-mudahan lulus pikiran kita tentang Quran. Mudah-mudahan pikiran kita sudah benar, positif semuanya. Itu kita dihina orang. Kata Quran, kita disuruh apa? Idfa' billati hiya ahsan. Fussilat ayat 34. Balaslah keburukan itu dengan baik. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk membalas keburukan orang dengan baik. Terang sekali petunjuknya. Pertanyaannya, ayat ini benar atau berat untuk diamalkan? Kalau berat berarti pikiran kita positif atau positif. Ini satu masalah tersendiri, berarti masih ada pikiran negatif terhadap maka infak beredar pas buka dompet ada sekian banyak pilihan, bingung yang mana yang dimasukkan. Hanya sama Quran petunjuk. Nah, Quran mengatakan lantana dengan wahana umpimu lima tauhidul. Kalian semua tidak akan bisa mendapatkan kebaikan yang sempurna yang balasannya adalah surga sampai kalian mau memberikan apa yang kalian suka. Berarti yang kita masukkan yang mana? Yang mana kan? Betul. Ini ayat ringan atau berat untuk diamalkan? Berat. Ini sudah dua. Belum disempurnakan jadi tiga. Lagi ada bensin yang di depan ibu maju, sehingga di depan ibu kan ada ruang. Tiba-tiba ada yang mau masuk. Pada ibu lagi buru-buru. Gimana perasaannya itu? Quran mengatakan wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah itu menyukai orang-orang yang mendahulukan orang lain walau dirinya sendiri dalam keadaan berhubung. Allah itu suka dengan yang mendahulukan orang lain. Berarti berdasar ayat ini apa yang harus kita lakukan? Mendahulukan orang lain walau sendiri dalam keadaan berhubung. Dengan atau berat. Nah, kalau berat itu
itu tandanya apa ini? Tandanya pikiran kita terhadap Al-Quran belum positif. Dan kalau kita buat rumusnya, kita sudah tahu Al-Quran, tapi kok berat untuk mengamalkannya. Itu artinya Al-Quran sudah ada dalam pikiran kita, tapi pikiran kita belum ada di dalam. Jadi Al-Quran sudah ada dalam pikiran kita. Buktinya masih ada pikiran untuk belajar tajwid, masih ada pikiran untuk belajar tafsir, masih ada pikiran untuk membaca Quran, menghafalkannya. Itu bukti berarti Quran ada dalam pikiran kita. Masih berpikiran gitu. Kalau baca Al-Qurannya panjang pendeknya belum konsisten, makhrajnya belum tepat, itu tanda berarti Al-Qurannya sudah ada dalam diri. Termasuk sudah tahu sedikit banyak isi Al-Quran. Al-Quran itu melarang riba, melarang dusta, melarang zalim. Sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu kan tandanya Al-Qurannya sudah ada dalam. Yang jadi masalah ternyata pikiran kita belum ada di dalam. Nah, orang-orang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan berarti mereka tanpa alasan, bukan berarti mereka tanpa alasan untuk mengatakan berat itu. Mereka punya dasarnya, punya dalilnya, punya ayatnya. Tapi ayatnya ayat yang dibikin sendiri. Ayat yang sering dipakai oleh orang-orang seperti ini adalah ayat yang bunyinya iya sih. Biasanya ayat ini yang dipakai. Iya sih, gimana sembuhkan orang itu pahalanya besar. Iya sih, lanjutannya itu ada kaki. Iya sih, ngegosip itu haram, tahu, ada juga tahu. Tapi kalau lupa karena ngegosip, oh ya gimana? Dan berarti kesimpulannya belum punya pikiran yang benar terhadap, belum punya pikiran yang benar terhadap Allah. Kesannya Quran itu memberatkan. Dan punya pikiran memberatkan kan berarti pikirannya belum benar terhadap Al-Quran. Apalagi kadang sebagian orang mengatakan, kenapa sih yang enak dilarang, yang kenapa yang enak-enak itu dilarang? Kenapa yang enak-enak dilarang? Gosip kan enak, betul? Kok dilarang? Minuman keras? Nah, ada sebagian orang dilarang judi, dilarang. Nah, padahal seperti yang di awal tadi kita sampaikan, perjalanan hidup manusia itu harus dimulai dari pikiran yang benar. Pikiran yang benar nanti akan melahirkan perasaan yang baik, dan perasaan yang baik akan menimbulkan tindakan yang benar. Dan pikiran benar itu setidak-tidaknya pikiran benar terhadap Al-Quran. Pikiran benar terhadap Al-Quran, karena nanti ini tahapannya, Ibu. Benarnya pikiran kita kepada Al-Quran akan menentukan baiknya perasaan kepada Al-Quran.
Jadi kalau pikiran kita terhadap Al-Quran benar, pasti perasaan kita kepada Quran itu baik. Ya. Baik itu, ya perasaan kita nyaman dengan Al-Quran, nyaman dengan Al-Quran. Jadi kalau pikirannya belum benar, ya dengan Quran nggak nyaman. Sebagai contoh, mana yang membuat kita lebih nyaman? Kalau sholat jamaah itu imam membaca surat yang panjang atau yang pendek? Bukan pendek. Itu sebenarnya isyarat berarti kita belum punya pikiran yang benar terhadap Al-Quran. Al-Quran kan semakin panjang dibaca semakin banyak pahalanya. Maka kalau punya pikiran yang benar, semakin panjang bacaan, semakin baik. Jadi semua benar-benar ada benarnya pikiran dan baiknya perasaan kita kepada Al-Quran berpengaruh pada mulianya tindakan hidup kita. Jadi kalau perasaan kita dengan Al-Quran sudah baik, sudah nyaman, sudah senang, sudah bahagia, kita akan mempengaruhi tindakan hidup kita. Tindakan hidup kita menjadi tindakan hidup yang sesuai dengan Quran. Dan ketika tindakan hidup kita sesuai dengan Quran, pasti itu akan menjadi tindakan hidup yang mulia. Dan mulia yang tindakan hidup akan semakin menguatkan benarnya pikiran terhadap Al-Quran. Jadi siklus yang terus berputar. Jadi kalau orang dunia tindakannya dan dia tindakan yang mulia itu karena taat kepada Quran, karena patuh kepada Quran, maka kepatuhan kepada Quran itu akan menguatkan pikiran benarnya kepada Al-Quran. Jadi semakin menguat pikiran benarnya terhadap Al-Quran. Jadi kalau pikiran benar tentang Al-Qurannya semakin kuat, ya baiknya perasaan dia juga semakin kuat. Dan ketika baiknya perasaan semakin kuat, nanti mulianya tindakan juga semakin kuat. Sehingga hidup manusia itu seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Mulk ayat yang kedua, ya beluakum ayyukum ahsanu amala. Hidupnya menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sebagai contoh nyata, kita langsung terapkan dengan kita mengambil satu ayat yang ada di Quran, surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bersikaplah kepada istri, kepada suami, bisa pula bergaulilah istri, suami, bisa pula berkatalah bahwa syuruhnya itu maknanya luas. Intinya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri. Berhubunganlah kalian dengan istri atau suami bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Apa arti ma'ruf di sini? Dengan baik. Dengan baik. Tapi kenapa baik menggunakan kata ma'ruf? Padahal kalau secara bahasa ma'ruf itu berasal dari kata wafa yang artinya mengenal, mengetahui. Dan ma'ruf itu isi maf'ul, berarti artinya yang diketahui, yang dikenali. Tapi kenapa diartikan baik ma'ruf itu? Karena yang namanya baik itu sangat dikenal oleh hati. Jadi hati itu sangat mengenal, sangat mengetahui, sangat memahami yang namanya baik. Buktinya
Kalau ada orang yang baik, hati kita pasti senang. Itu tanda berarti yang baik itu sangat dikenali oleh hati. Berarti ma'ruf di sini mengandung pesan kepada kita agar berlaku baik kepada istri atau kepada suami itu dilakukan dari hati. Jadi kita melakukannya dari hati kita dan sampai ke hati pasangan hidup. Jadi kalau yang melakukannya suami, yang sampai ke hatinya istri. Kalau yang melakukannya istri, yang sampai ke hati suami. Itu yang namanya sampai di sini Bibi yang berkata Allah. Kita bisa nggak menerima ayat ini sebagai petunjuk dalam kaitannya dengan hubungan suami istri? Bisa menerima? Pikiran kita baik terhadap ayat ini? Baik. Tapi kita uji sejauh mana pikiran kita tetap baik kepada ayat ini. Ayat ini menjadi ayat yang sangat baik, terutama dalam kaitannya dengan hubungan suami istri. Ini ujiannya itu. Mungkinkah kita bisa melakukan amal baik? Ya, kalau berarti ibu melakukan amal baik dari hati dalam keadaan ibu sedang tidak punya hati kepada suami. Dan di sinilah apakah kita masih punya pikiran positif, pikiran yang benar terhadap ayat wa asyhaduna billahi. Karena pikiran benar itu harus kuat. Pikiran benar itu tidak boleh goyah. Nah ini ujiannya, sejauh mana kita tetap berpikiran benar terhadap ayat wa asyhaduna billahi dalam keadaan sedang tidak punya hati. Kalau ibu yang tidak punya hati kepada suami, apa mungkin istri tidak punya hati sama suami? Ibu pengajian selesai jam 5, kata suami waktu berangkat nanti bapak jemput ya bu. Dia sebelum jam 5, ya bapak akan menunggu ibu di warung dekat masjid. Dan ibu juga sudah tahu warungnya. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan suami, ibu pun kemudian selesai pengajian langsung ke warung itu. Tapi ternyata suami nggak ada. Padahal tadi sangat meyakinkan, pokoknya sebelum jam 5 bapak sudah ada di warung. Kok belum ada? Maka sama ibu dia telepon, berdering tapi nggak diangkat. Di WA ya centang 2 tapi jadi baca sampai jam 5:15 sampai jam 5:20 nggak jelas. Itu ibu punya hati nggak sama suami? Dongkol ya. Iya. Nah dalam keadaan dongkol akhirnya ibu memutuskan ya sudahlah pulang jalan kaki. Padahal 1 kilo. Lumayan. Mana udah sore, badan capek, gerimis pulang. Ya, itu pasti nggak punya hati. Ini sampai di rumah lihat suami kok lagi nonton TV acaranya bola. Semakin apa ini? Semakin nggak punya hati, betul? Dalam keadaan seperti ini ayat wa asyhaduna billahi tetap berlaku. Tetap berlaku. Nah di situ pikiran benar kita terhadap ayat ini diuji. Kalau betul ibu punya pikiran yang benar terhadap ayat ini, maka apa yang ibu lakukan ketika ibu lagi tidak punya hati? Kita lihat suami kisah Assalamualaikum sebelum sekali ibu ketemu diambil tangannya dicium dan ini tadi pak gratis begini bapak mau dibuatin teh betul nggak? Dan kalau ibu bisa melakukan
tindakan itu, maka masuk kategori tindakan. Jadi ini yang terakhir, semua bermula dari sejauh mana kita punya pikiran yang benar. Dan orang kemudian punya pikiran, iya si ayatnya wah, iya sinya lucu. Iya si ayatnya wah, syukurnya bilang, tapi ini suami itu. Atau bisakah kita beramal baik dengan hati kepada orang yang tidak punya hati? Yang sering saya contohkan, punya ibu mertua, ada istri, menantu, punya ibu mertua. Ibu mertuanya bilang begini, saya itu kalau melihat anak saya suka kasihan, kok bisa ya dia berjodoh dengan wanita seperti kamu. Bayangkan kalau si istri menantu itu ibu, apa yang akan dilakukan kepada ibu mertua? Kalau si menantu tadi bilang begini, ya, maafkan saya, kalau saya belum bisa menjadi istri yang baik, Pak, buat putra, doakan saya bisa membahagiakan suami saya, sebagaimana juga doakan saya bisa membahagiakan. Bisa nggak bilang begitu? Itu kan sejauh mana punya pikiran yang positif terhadap ayat wa syuruhunna bil ma'ruf. Maka buat pertanyaan ini sebenarnya jawabannya kalau mungkin kan? Mungkin, bisa kan? Bisa. Mungkin dan bisa. Sepanjang kita mau dibimbing oleh Allah. Jadi kalau sudah dengan bimbingan Al-Quran bisa. Tapi layaknya dibimbing berarti syaratnya harus mau dibimbing. Mau dibimbing. Dan kata itu ini yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Benarnya pikiran, baiknya perasaan, dan mulianya tindakan kita bersama Al-Quran akan sangat mempengaruhi benarnya pikiran, baiknya perasaan, dan mulianya tindakan kita. Jadi kalau kita punya pikiran yang benar terhadap Quran, perasaan kita juga benar, dan perasaan kita baik. Dan kalau perasaan baik, maka tindakan kita mulia bersama Quran. Ini nanti akan sangat mempengaruhi seperti apa kehidupan kita di alam nyata. Di alam nyata. Jadi akan terpengaruh benarnya pikiran, baiknya perasaan, dan mulianya tindakan kita dalam hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi benarnya pikiran akan menentukan baiknya perasaan berpengaruh pada mulianya tindakan, dan mulianya tindakan akan semakin menguatkan benarnya pikiran. Betul-betul siklus kehidupan. Silakan. Dari pikiran yang benar melahirkan perasaan yang baik, dan perasaan yang baik akan menimbulkan tindakan yang mulia. Semuanya sekali lagi bermula dari pikiran yang benar, dan starting paling awalnya sekali lagi adalah benarnya pikiran kita terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita selalu punya pikiran yang benar terhadap Al-Quran, pasti kita juga akan punya pikiran yang benar terhadap apapun yang ada yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita punya pikiran yang benar terhadap Al-Quran, maka kita akan selalu punya pikiran yang benar terhadap apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita pasti punya pikiran yang benar terhadap apapun yang ada dalam kehidupan nyata kita. Seperti semisal berdoa,
Mungkin nggak kita berdoa tapi tidak terwujud apa yang kita minta. Mungkin. Nah, kalau mungkin apa yang kita pikirkan saat doa kita kepada Allah tidak terwujud, betul-betul tidak terwujud, bukan belum terwujud, bahkan tidak terwujud. Misal berdoa, ya Allah jodohkan saya dengan si A, ternyata si A berjodoh dengan yang lain, itu namanya doanya tidak terwujud atau belum terwujud? Tidak terwujud. Anak-anak kita atau kita sendiri mendoakan anak-anak kita yang masuk perguruan tinggi untuk diterima tes tahap awal, sudah diterima, ada kesempatan tes lagi, ada kesempatan sampai tes apa, 5 macam tes, 5-5-nya tidak terwujud. Dan apa yang ada dalam pikiran kita kalau kita mengalami keadaan seperti ini? Allah tidak mengabulkan, atau Allah ingin memberi yang lebih banyak yang ada dalam pikiran kita selama ini, bukan sekarang, yang kemarin yang ada dalam pikiran. Kalau Allah tidak mengabulkan, itu menunjukkan derajat pikirannya, yang menunjukkan derajat pikiran yang tinggi yang mana tinggi. Yang atas atau yang bawah? Tapi selama ini kita kadang punya pikiran doa tidak Allah tidak mengabulkan. Dan ini kan mempengaruhi. Kalau ada orang yang punya pikiran Allah tidak mengabulkan, maka yang muncul kecil, mengeluh. Dari maka itu tidak ada satu katanya, yang kemudian muncul. Katanya berdoalah kalian ke saya, aku ijabah. Ud'uni astajib lakum, doa saya tidak dikabul. Dibanding kalau kita punya pikiran Allah ingin memberi yang lebih banyak, berarti logikanya dibimbing yang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang harusnya lebih bahagia dalam kasus ini, yang doanya terwujud atau yang tidak terwujud? Hanya kan sesuai dengan pikiran masing-masing. Jadi kalau seandainya A dan B sama-sama mendaftar di fakultas yang sama, perguruan tinggi yang sama, tentu A dan B ini juga doanya sama, yaitu diterima. Nah, A diterima, B tidak diterima. Berarti A terwujud doanya, B tidak terwujud. Kalau pakai logika pikiran yang benar, harusnya yang bahagia atau yang diterima atau yang tidak diterima? Yang tidak diterima lebih bahagia. Bahagianya di mana? Karena dia punya satu pikiran, Allah ingin memberi yang lebih bernilai. Allah ingin memberi yang lebih bernilai. Apa yang lebih bernilai yang diterima? Tahu Bapak Ibu yang lebih bernilai? Yang lebih bernilai adalah karena dia tidak diterima. Karena dia tidak diterima, bisa jadi karena B tidak diterima. Kan kalau tidak diterima berarti menyebabkan ada satu orang yang diterima. Betul? Ya. Logika begini, karena kan diterimanya sudah jelas 60 orang. Dia nggak diterima, ya, sertanya ada 100, dia nggak diterima. Karena dia nggak diterima berarti ada satu orang yang akhirnya diterima. Dan bisa jadi yang diterima itu adalah A. Berarti kalau dalam bahasa umumnya B ini kan mengalah. Saya nggak diterima nggak apa, yang penting A diterima. Berarti B ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jalan orang lain gitu. Dan dipilih oleh Allah itu menyebabkan si B ini bisa jadi lebih bernilai daripada yang
Itu kalau kita punya pikiran yang benar. Jadi orang kalau punya pikiran yang benar itu sudah kelihatan pikirannya lebih berderajat daripada yang pikirannya belum sebelumnya benar. Contoh lain, apa yang terpikir pada diri kita saat dihina orang, dia merendahkan harga diri saya, atau dia telah memberi kesempatan untuk melakukan amal baik dan amal baik. Yang mana yang selama ini ada dalam pikiran kita itu, bahwa kalau dihina orang, dia merendahkan diri kita, atau memberi kesempatan untuk melakukan amal baik dan memaafkan. Yang mana yang selama ini ada dalam pikiran kita, yang atas atau yang bawah? Iya, ada itu pikiran yang salah. Nah, akibat kita memegangi pikiran yang pertama, perasaan kita buruk, ada marah dan benci ya, kepada yang menghina. Dan kalau sudah marah, benci, mungkin tidak ada tindakan mulia. Dan kalau kita punya pikiran dia tidak sedang menghina saya, dia sedang memberi kesempatan saya untuk melakukan amal baik bernama memaafkan. Maka perasaan kita kepada beliau perasaan apa? Perasaan terima kasih. Betul? Dan karena perasaannya adalah perasaan terima kasih, tindakan kita berikan buah yang paling dia suka itu kita berikan kepada beliau. Betul itu? Itu semua bermula dari pikiran. Dan orang bisa punya pikiran yang seperti yang kedua ini, itu pasti pengaruh Tuhan. Pasti karena pikirannya sudah masuk ke dalam hati. Kalau bukan karena itu nggak bisa. Atau apa yang ada dalam pikiran kita kepada orang yang menghina kita, yang menghina kita, apa yang muncul dalam pikiran kita ini? Memaafkan penghinaan atau meminta maaf karena kita telah melakukan perbuatan yang membuat dia menghina kita. Yang mana yang ada dalam pikiran kita? Kalaupun ada pikiran memaafkan gitu, memaafkan atau meminta maaf? Memaafkan. Mana yang pikiran? Kalau kita punya pikiran yang kedua, itu salah kan? Dia menghina dengan kata dasar bau, dasar bau. Secara umum orang mengatakan dia menghina saya, tapi dia menghina dasar bau ini. Sebenarnya kita ikut nyumbang nggak atas penghinaan dia? Kita nyumbang. Berapa persen sumbangannya? Kalau 100% berarti yang salah siapa? Yang nyumbang. Berarti yang harusnya minta maaf? Yang dihina. Dan bayangkan kalau yang dihina sama tahu, kemudian yang dihina mengatakan iya, maafkan saya. Ya maafkan saya, ibu sudah mengganggu ibu. Izinkan saya untuk tidak maaf. Itu orang yang bilang dasar Allah itu langsung di mana ya? Kaget juga. Kalau malah kita maaf. Tapi kan memang semestinya termasuk sebenarnya kalau dimarahi suami juga dimarahi istri. Yang kepikiran yang mana? Memaafkan kemarahannya atau meminta maaf karena kita telah melakukan perbuatan yang membuat dia marah. Yang mana yang ada dalam pikiran? Istrinya bilang, Pak, dia dengan ini apa-apa tapi ya saya pengen jadi istri yang soleh, saya maafkan kemarahan Pak. Terus istri mengatakan, ibu sudah berbuat apa?
duluan salah itu yang mana ada yang bikin penyebab, yang duluan salah yang bikin salah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikiran yang benar itu menjadi hal yang sangat penting, dan disitulah derajat hidup manusia ditentukan. Kadang kita dapat rezeki sakit, apa yang ada dalam pikiran kita, Allah melimpahkan cobaan, Allah memberi ujian, atau Allah memberi bahagia. Yang ada dalam pikiran, saya dapat cobaan lagi, apa sakit, berarti dia memahami sakit itu cobaan. Jadi saya dapat ujian sakit, berarti dia memahami ujian itu sebagai sakit itu sebagai ujian. Jadi kita mengatakan Allah sedang memberi perhatian kepada saya. Tiga pikiran ini sebenarnya Bapak Ibu salah atau benar? Bisa jadi semuanya benar, tapi yang lebih berderajat yang mana? Allah ngasih perhatian. Allah tahu saya banyak salah. Allah ingin saya taubat, tapi kok saya nggak taubat. Allah ingin membersihkan dosa saya. Itu kan bentuk perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dibanding dengan orang yang dibiarkan istidraj, waktu merasa. Dan alhasil bagi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat hidup manusia ada di dalam pikiran. Itu kalau kita ingin menderajatkan hidup, maka terlebih dahulu kita harus menderajatkan. Kita harus menderajatkan pikiran. Itu hukumnya. Jadi semua harus dimulai dari menderajatkan pikiran. Menderajatkan pikiran. Karena kata ini adalah kata Allah, orang kalau pikirannya tidak benar, pikirannya salah, yang perasaannya buruk. Dan orang kalau perasaannya buruk, maka tindakannya pasti hilang. Tindakannya pasti hilang. Dan padahal Bapak Ibu, kalau logika ini kita balik, hinanya perbuatan itu dipicu oleh buruknya perasaan. Dan buruknya perasaan adalah alarm bagi salahnya pikiran. Jadi kalau kita betul-betul memahami sinyal-sinyal yang ada dalam kehidupan, perasaan saya benci ya kepada sikap, dan itu sebenarnya alarm. Saya punya pikiran yang salah kepada dia, punya pikiran yang salah kepada dia. Sedang kita hilang, tapi kok perasaannya gelisah, perasaannya nggak nyaman. Dan itu pasti ditimbulkan oleh pikiran yang salah terhadap hilangnya. Ada hilangnya salah, itu pasti. Jadi apapun perasaannya, kalau nggak nyaman, nggak damai, nggak enak, nggak baik, perasaannya buruk, itu alarm bagi salahnya pikiran. Jadi kalau orang hilang sedang, yang penting dia punya pikiran sedang disimpan oleh Allah, rasanya nyaman. Tidak. Hilang sedang kok, kayak tenang tadi. Jadi pada nggak tenang, akan sedangnya hilang, terus kemana? Lagi disimpan oleh. Salah nggak kalau kita punya pikiran begitu? Iya. Jadi itu pentingnya punya pikiran. Pentingnya punya pikiran. Ada orang menghina, ya tadi menghina jasa bau. Tapi kita punya pikiran, dia nggak menghina saya, dia nggak merendahkan saya, dia sedang nasihatin saya. Pikirannya, dia sedang nasihatin saya. Dan salah nggak kalau kita memahami kata-kata dasar bau itu sebagai nasihat? Salah.
Itu kan nasihat. Nasihat agar saya membersihkan badan, pakai wangian sehingga tidak bau. Kan kalau kita dinasihatin, lebih suka dinasihatin dengan panjang lebar tapi tidak mengena, atau simpel tapi mengena? Simpel dan mengena. Maka kalimat dasar bau itu seperti mengena. Jadi kita punya pikiran enggak, beliau itu sedang nasihatin dengan semangatnya. Maka perasaan kita kepada beliau rasanya baik, makanya tindakannya mulia. Jadi pokoknya kalau sudah perasaan kita tidak nyaman atas apapun, itu sinyal, itu alarm. Ada pikiran yang salah yang kita lakukan, dan ini nanti kalau ada pembiaran terhadap pikiran yang salah, berdampak buruk padanya. Jadi kalau orang punya pikiran yang salah terhadap sesuatu, dibiarkan terus, pikiran yang salah itu berdampak buruk terhadap iman, berdampak buruk kepada iman. Kenapa berdampak buruk kepada iman? Dampak buruknya apa? Dan dampak buruknya adalah beriman kepada Allah tapi tidak berimpact, bagi hidup dan kehidupan. Tidak ada impact, tidak ada pengaruhnya dalam hidup dan kehidupan. Jadi ini yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ketika membiarkan pikiran yang buruk dilakukan secara terus menerus, jadi beriman kepada Allah dan beriman terhadap kehidupan. Gak ada pengaruhnya, gak ada pengaruhnya. Jadi iman gak iman kayak sama aja. Iman dengan tidak iman itu sama aja. Impact yang paling nyata dari iman, pengaruh paling nyata dari iman adalah kalimat yang betul-betul dipegangi oleh orang yang betul-betul beriman. Apa itu? Inna ba'ya rabbi. Jadi kalau iman betul-betul berpengaruh bagi kehidupan, kalimat ini betul-betul kalimat yang sudah menjadi nafas kehidupan. Inna ba'ya rabbi. Sesungguhnya bersamaku ada Allah. Sesungguhnya bersamaku ada Allah. Ini kalimat yang dipegangi oleh orang-orang yang beriman. Kalimat Inna ba'ya rabbi ini kan sebenarnya adalah kalimatnya Nabi Musa. Kalimatnya Nabi Musa ketika beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun dan kaumnya. Artinya beliau ketemu Laut Merah, di belakang Fir'aun dan pasukannya mengejar. Ini kan berarti beliau dan kaumnya berada dalam kondisi di depan ada rintangan, di belakang ada ancaman. Dan apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa? Inna lahul fakir, kata mereka, kita semua pasti akan tersusul. Dan ketika kaumnya Nabi Musa mengatakan kita semua akan tersusul, itu berarti yang ada dalam pikiran kaumnya Nabi Musa, kita bakalan tersusul. Itu yang ada dalam pikiran kaumnya Nabi Musa, kita pasti akan mati. Gitu. Kita semua pasti akan tersusul. Itu kan pikirannya mati. Tapi apa kata Nabi Musa? Gak akan mereka menyusul kita. Dan apa alasan Nabi Musa? Alasan Nabi Musa adalah Inna ba'ya sesungguhnya bersamaku ada. Sesungguhnya bersamaku ada. Ini kan orang yang beriman.
Beliau punya pikiran ada Allah, ada Allah. Itu yang ada dalam pikiran Nabi Musa. Karena beliau punya pikiran ada Allah, perasaan beliau ya, perasaan beliau ya. Itu kan orang yang beriman, dan itu memang bukti iman. Jadi yang kadang kalau kita melihat diri kita itu lagi jalan sendiri di satu gang, tiba-tiba diomongin aja, karena dibulat, karena lagi hasilnya jadi dibulat, terus ada hingga ketemu gang buntu, di depan gang buntu, di belakang anjing. Apa yang ada dalam pikiran ini? Ada pikiran apa yang di situ? Ini kan sebenarnya tidak bicara soal iman. Kalau kita ada iman dalam kondisi seperti itu, apa yang kita bisa lakukan? Inna ma'ina ada Allah, ada Allah. Toh anjing berbuat juga atas izin Allah. Dia menggonggong, tidak menggonggong, itu semuanya juga atas izin Allah. Ya Allah, saya dalam kondisi seperti ini, ya, Kau pasti akan memberikan petunjuknya. Ya, kalau betul-betul yakin, sebagaimana Nabi Musa yakin, Allah pasti akan menjawab. Ya, Allah pasti akan menjawab. Kadang-kadang walaupun sudah diberitahu dia sih mendapat, tapi itu tapinya itu yang menunjukkan karena kita terlalu lama belum biarkan pikiran-pikiran tidak benar itu terus muncul pada diri kita dalam segala hal. Jadi iman itu kayak gak berlaku. Jadi kalau semisal ada di bingung ya lagi kumpul gitu, tiba-tiba pengen gosipin si X, pengen gosipin si X. Ya ada yang kemudian ngasih tahu kalau gosipin X atau ibu nggak tahu didengar oleh Allah, didengar oleh. Kira-kira semua orang bisa menerima nggak? Belum tentu. Belum tentu. Banyak yang bisa jadi batin ala sok suci. Jadi orang-orang akan punya perasaan apa kepada yang bilang Allah mendengar? Perasaannya nggak enak. Perasaannya bisa jadi marah. Jadi bayangkan kalau seandainya orang tadi dia bilang begini, jangan semangat. Kenapa? Ada adiknya. Ada adiknya. Kalau ibu bakal itu ya. Ujung apal aja itu adiknya bisa. Mereka bisa menerima nggak untuk nggak ngegosip? Dan kepada yang ngasih tahu itu mantel atau matur nuwun? Kenapa diberitahu didengar oleh Allah marah, tapi didengar oleh adiknya X malah berterima kasih? Itu karena apa? Karena berarti imannya tidak berubah. Nah, disinilah pentingnya ini yang rahmat Allah untuk menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing pikiran. Jadi kita betul-betul pikiran kita itu nggak pikiran kita itu ya udah maunya apa kata Al-Quran. Itu cara satu-satunya kalau kita pengen punya pikiran yang benar terhadap apa-apa. Dan terus gimana caranya agar pikiran kita itu selalu dibimbing Quran? Nah, awal Al-Quran ada dalam pikiran kita dulu. Dengan kita belajar Al-Quran, memahami Quran, semuanya belajar Quran. Tentang keduanya, lalu kemudian pikiran kita ada di dalam Al-Quran. Dan terus bagaimana caranya agar pikiran kita itu ada di dalam Al-Quran, mencelupkan pikiran kita ke dalam Al-Quran. Mencelupkan pikiran ya dicelupkannya
kita mencelupkan apa ke dalam hati. Jadi pikiran kita masukkan ke dalam Al-Quran. Tapi memang ini yang menjadi pertanyaan, gimana caranya? Nah, caranya tidak ada yang lain, kata ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan kita tidak berpikir apapun dengan Al-Quran selain tidak berpikir apapun dengan Al-Quran ini selain itu harga matinya kita. Pokoknya kalau sudah Quran sami'na, ini Quran loh, sami'na, itu cara yang kita bisa lakukan agar pikiran kita masuk ke dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Al-Quran, mungkin proses awalnya bertahap itu bisa jadi bagi yang Allah. Ada orang membaca Quran, imam, bacanya panjang, maka apa yang harus kita lakukan? Terima beliau membaca surat yang panjang. Kita berat ya, kita lawan rasa berat. Jadi pokoknya apapun kalau sudah Quran kita terima. Tidak ada kata tidak menerima kalau sudah itu atas nama Al-Quran. Kalau itu sudah Al-Quran menerima. Ini kata kunci agar pikiran kita ada di dalam. Allah a'lam. Ini dulu ibu yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ila jannatika jannatin na'im. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan Al-Quranmu yang agung ini musim semi hati kami, ya Allah, musim bunga hati kami. Jadikan hati kami hati yang selalu berbahagia bersama Al-Quran, bahagia saat membacanya, bahagia saat menghafalkannya, bahagia saat mendengarkannya, bahagia saat kami bersamanya, ya Allah. Ya Allah, jadikan Quran menjadi sahabat hidup kami. Jadikan Quran menjadi sahabat terbaik hidup kami. Bukankah tidak ada sahabat terbaik dalam hidup kami selain Al-Quran? Ya Allah, jadikan kami menjadi sahabat yang baik terhadap Al-Quran. Agar kapanpun kami berada, Al-Quran selalu bersamai kami. Lebih-lebih dikala sakaratul maut, ya Allah. Dengan Al-Quran bersama kami. Ya Allah, sibukkan lisan ini dengan hafalan Quran kami, dengan bacaan Quran kami. Dikala sakaratul maut akan menjemput kami. Ya Allah, bukankah Al-Quran ini yang kelak nanti akan menemani kami di alam kubur? Maka bagaimana mungkin kami tidak hidup bersama dengan Al-Quran ketika kami hidup di alam dunia ini? Ya Allah, jadikan Al-Quran menjadi bacaan utama kami, bacaan utama keluarga kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran ini menjadi cahaya bagi hati kami. Terangi hati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Cahayai jiwa kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran, ya Allah, jadi rahmat kehidupan bagi kami, rahmat yang membuat kami merasakan semua yang ada dalam hidup ini adalah rahmat-Mu. Susah yang sedang adalah rahmat-Mu. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini betul-betul menjadi rahmat bagi keluarga kami, khususnya bagi anak-anak kami.
Jadikan anak-anak kami semuanya menjadi ahli Quran. Jadikan kami keluarga ahli Quran. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga nanti dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini menjadi peneguh kami ketika kami melewati syirat. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka dengan Al-Quran. Selamatkan kami dari segala kehinaan dunia dan akhirat bersama Al-Quran. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar ala wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'al al-Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya dan mohon doa mungkin saya bisa bersama sehat dan segera diberi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.